setiap orang tuh secara KTP beragama dan secara kehidupan juga religius. Religius di bagian yang mana? Kan ada 3 hal dalam Hindu: tatwa, susila, upakara. Mungkin mereka di tataran ritual semua bagus. Mereka lupa untuk menghormati Tuhan-Tuhan yang berdiam di dalam tubuh setiap orang yang harus juga dilayani dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih. Nah, ini yang kemudian menyebabkan upacara itu berjalan dengan baik, tapi susila tidak berjalan dengan baik. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini saya sudah bertemu dengan narasumber Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Ulang lagi. Sempat ketemu di awal April, akhir April, sekarang di pertengahan Mei, Astungkara bisa pulang ke rumah semesta lagi. Pulang ke rumah lagi. Iya, Pak. Saya sempat membaca artikel, Pak, tentang judulnya nih ya, saya bacain aja takut. Paradoks Indonesia, negara religius tapi nakal. Jadi ada riset global yang menunjukkan bahwa Indonesia itu menempati top 10 negara yang paling religius. Dan bahkan ada peringkat kedua, bahwa masyarakat kita itu sangat memegang agama dalam kehidupannya gitu ya Pak ya. Tapi di satu sisi paradoksnya adalah negara kita juga menjadi negara yang paling korupsi, mungkin salah satu paling korupsi sedunia gitu ya. Dan juga tingkat kekerasan, intoleransi, dan bahkan manipulasi atas nama agama, Pak. Gitu. Kenapa ini bisa terjadi ya, Pak? Di negara-negara lain yang tidak beragama juga ada kasus yang sama. Ada premanisme, ada ya kekerasan kriminal juga ada, kemiskinan ada, situasi lingkungan yang kotor juga ada. Ya, itu juga seperti yang terjadi di negara kita, yang negara di mana setiap orang tuh secara KTP beragama dan secara kehidupan juga religius gitu. Tapi tentu mereka religius di bagian yang mana? Ya, kan ada 3 hal dalam Hindu, kan ada 3: tatwa, susila, upakara. Upacara. Mungkin mereka di tataran ritual semua bagus, semua sedang bagus-bagusnya. Jadi mereka ajaran agamanya mengajarkan pentingnya mempersembahkan rasa bakti kepada Tuhan yang tidak mereka lihat, entah yang di tempat suci, entah yang dibangunkan tempat sucinya atau pelinggihnya. Mereka lupa untuk menghormati Tuhan-Tuhan yang berdiam di dalam tubuh setiap orang yang harus juga dilayani dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih. Nah, ini yang kemudian menyebabkan seringkali upacara itu berjalan dengan baik, tapi susila tidak berjalan dengan baik. Artinya etika kehidupan tidak berjalan dengan baik. Persembahan ke dalam jiwa-jiwa di mana percikan Tuhan ada di dalamnya, itu yang tidak banyak dilakukan. Walaupun ajaran agama penuh dengan ajaran moralitas, cuman kurang dilaksanakan. Apalagi masuk ke wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tatwa atau pengetahuan-pengetahuan, makna filosofis gitu. Itu yang semakin lama semakin terjauhkan dari pemikiran manusia gitu. Nah, akibatnya muncullah situasi di mana orang kemudian menilai negara yang religius kenapa malah kondisinya tidak seperti yang diharapkan, tidak sesuai dengan idealisme agama itu sendiri. Nah, yang perlu kita renungkan bukan agamanya yang keliru, bukan agamanya yang salah. Seringkali yang salah adalah tafsirnya. Berikutnya yang salah adalah cara mengaplikasikan ajaran itu. Yang ketiga adalah manusia tetap saja homo homini lupus. Manusia tetap aja seperti serigala.
akan tiba saatnya mereka bersaing satu sama lain, saling makan atau saling memangsa. Lama-lama mereka semakin terjauhkan dari hakikat ajaran agama itu sendiri. Tapi bukan berarti di luar negeri yang tidak ada agama semuanya baik-baik saja. Cuman saya pernah baca begini deh, gitu. Ini cerita-cerita lucu sih deh, gitu. Ada yang bilang begini, kamu itu loh sudah beragama kok masih aja nakal, gitu. Terus jawabannya gini, saya beragama aja kayak gini apalagi enggak, gitu. Jadi agama atau tidak beragama sekarang tergantung pada efeknya. Kadang kalau orang itu memang nakal, agama pun dijadikan alat untuk kenakalannya. Bukan dia yang berubah menjadi baik oleh agama, tetapi agama yang baik malah berubah menjadi agama yang memunculkan keraguan akan kebaikannya, akibat orang-orang yang menggunakan agama itu sebagai tameng atau perisai malah menjadikannya sebagai alat untuk menyakiti orang lain. Ini yang sering terjadi deh. Jadi artikel yang Dek baca tadi itu adalah bahan perenungan sebenarnya buat kita. Jangan sampai seperti tetua dulu bilang, ada peribahasa itu, ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Kita itu lahirnya baru lahir sudah beragama, matinya beragama, hidup beragama. Coba lahir, hidup, mati beragama, tapi perilaku kenapa tidak berubah gitu. Nah, jangan sampai kita seperti ayam bertelur di atas padi, matinya kelaparan. Jadi bukan agama yang salah, ayamnya aja nggak tahu bagaimana menikmati padi itu untuk kehidupannya gitu. Agama sudah mengajarkan banyak hal, apalagi di Bali. Agama digunakan untuk mencapai jagat hita dan moksa. Kalau digunakan dengan benar harusnya tercapai. Gimana sih Pak caranya agama itu kita download, tapi nggak cuma di download, tapi kita install juga ke diri kita gitu? Hanya perlu bertumbuh lebih luas, lebih dalam lagi deh. Yang diinstal waktu kecil kan lebih banyak upacara, ritualnya, spiritualnya belum, dan itu perlu diinstal. Tapi kalau kita hanya menginstal spiritual tanpa ritual, itu juga nggak gini juga gitu, nggak seimbang. Di Bali itu kita diajarkan tentang keseimbangan, seimbang antara ritual dan spiritual, seimbang antara jagat hita atau kebahagiaan duniawi dan kamoksan atau kemanunggalan, keterbebasan dari kemelekatan atas duniawi itu sendiri. Dua-duanya dikasih. Makanya di Bali simboliknya kan kekuatannya disimbolkan dengan warna hitam putih yang menyatu, yang disebut poleng itu tadi. Ya, gelap dan terang dijadikan satu kesatuan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu harus ada dua aspek dualitas yang kita satukan gitu. Nggak boleh terlalu begini, nggak boleh terlalu begitu, tidak boleh terlalu beragama, tidak boleh juga terlalu keduniawian. Baik Pak Wayan, terima kasih. Tadi Pak Wayan sempat menyinggung bahwa banyak pihak-pihak yang menjadikan agama itu sebagai tameng ketidakbaikan gitu ya Pak. Menjadi tameng perilaku-perilaku yang menyimpang lah dari ajaran itu sendiri gitu ya Pak. Gimana ya Pak? Banyak orang membekali dirinya senjata untuk melindungi diri kalau disakiti. Tetapi kemudian banyak orang justru menyakiti dengan senjata yang sebenarnya dipakai untuk melindungi. Hal yang sama terjadi pada agama. Agama mungkin mengandung ajaran kebenaran, tapi ajaran kebenaran itu sering kemudian ditulis ulang menjadi ajaran pembenaran. Ini yang sering terjadi. Ya, setelah dia menafsirkan sesuatu berdasarkan kebutuhannya, diciptakanlah ajaran-ajaran pembenaran yang membuat apa yang dilakukan menjadi benar. Akhirnya kebenaran sejati itu malah lenyap. Makanya Hindu kita itu kan sebenarnya dulu mengajarkan apa yang dikenal sebagai Sanatana Dharma, kebenaran abadi. Nah, tetua-tetua kita dulu juga banyak sekali menemukan hakikat-hakikat dalam kehidupan ini, hakikat kebenaran yang kemudian belakangan menjadi berlapis-lapis, terbungkus-bungkus menjadi pembenaran-pembenaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu. Ini yang perlu kita kulik ulang, dekonstruksi, kemudian kita konstruksi ulang gitu, sampai kita mendapatkan sesuatu yang lebih tepat
kebenarannya dari sekadar pembenaran yang dipengaruhi oleh perubahan ruang dan waktu. Ya, sama dengan cerita apa namanya itu ya. Misalnya nih, kalau ada orang mengajarkan kita menikahlah 4 kali. Yang dimaksud menikah 4 kali itu menikahkan tubuh, pikiran, jiwa, dan keluarga. Dimaknai berbeda, hasilnya ya, ya bisa macam-macam seperti ya, itu. Pak, ya? Gitu. Ya, Ya. ya, Pak, ya. Terus ada lagi pembenaran. Saya harus nikah dengan banyak wanita, karena jumlah wanita dibandingkan laki-laki di dunia ini memang lebih banyak wanitanya. Yeah. Padahal secara data dari dulu sampai sekarang itu perbandingannya 1 berbanding 1. Setara jumlah wanita dan laki-laki sebenarnya. Nggak ada yang lebih banyak gitu di dunia. Secara statistik ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Ya, hampir setara lah jumlahnya gitu. Tapi ketika dia orang yang tidak tahu data dikasih tahu kayak gitu, itu akan menjadi pembenaran untuk mengizinkan tindakan-tindakan yang sebenarnya bisa berbahaya gitu. Kayak gitu sih dah. Ya. Iya ya. Pak, saya sadar sih banyak sekali mungkin sebenarnya banyak mengetahui soal agama itu jadi pisau bermata dua juga sih Pak, saya sadari itu gitu. Kalau misalnya yang pegang itu orangnya tidak baik, pisau itu akan menusuk orang atau menusuk diri sendiri gitu ya. Tapi kalau itu kita bisa bijak megang senjata itu bisa menjadi sesuatu yang indah gitu ya Pak Wayan. Man behind the gun. Makanya kalau penguasanya, pemimpinnya tidak menggelar apa yang disebut sebagai astabrata kepemimpinan, tidak bijaksana dalam kepemimpinan, itu berbahaya deh. Menyebabkan dia menggunakan tahta, harta, dan cinta dari rakyatnya, dari kerajaannya, dari pemerintahannya, bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan diri dia sendiri. Makanya dari dulu itu diajarkan oleh Sri Rama kepada adiknya Bharata tentang astabrata kepemimpinan itu. Sekarang kan banyak yang berkurang kualitasnya gitu. Berarti kan kalau misalnya memang secara data statistik memang Indonesia di posisi tersebut gitu ya, ini kan adalah suatu kesalahan kolektif kita bersama ya Pak ya. Tapi kita punya modalitas artinya bahwa sebagai negara yang sudah beragama, kita punya modal kuat untuk menjadi orang yang baik. Misalnya nih, ada orang miskin mati kelaparan, mau harga naik mau harga turun tetap aja susah. Tapi kalau dia orang kaya yang nyaris mati kelaparan gara-gara tidak mau belanja, kalau dia punya uang, maka tinggal dia belanja aja beres masalah, betul nggak? Oh, iya juga. Nah, kalau orang miskin uang juga nggak punya, mau makan beli apa gitu, belinya pakai apa? Tapi kalau orang kaya uangnya sudah ada, cuman nggak mau beli aja makanannya sampai dia kelaparan, tinggal kasih tahu aja di sini tempat belinya. Nah, sama dengan negara kita yang semuanya rata-rata beragama gitu, modalnya sudah besar. Bahwa kalau masih ada penilaian negara kita yang sudah beragama kok perilakunya kurang bagus, ya tinggal jalankan aja. Kita sudah punya modal besar untuk menjalankan ajaran-ajaran agama itu. Jauh lebih mudah jadi baik gitu. Makasih Pak Wayan, sangat optimis ya. Mungkin langkah lebih baiknya ya banyak media-media yang mengingatkan kembali ya untuk jangan lupa memaknai yang sesungguhnya gitu ya Pak ya. Betul, karena kita ini negara kaya, bukan hanya negara kaya kaya apa namanya, kaya bumi, kaya langit, kaya pengetahuan, dan banyak lagi budaya-budaya kita sudah menyembunyikan hasil akal budi. Kan budaya itu hasil akal budi, tinggal digali aja, tinggal dikupas aja, kita akan ketemu banyak pengetahuan di situ. Jangan kira kalau ingin sukses duniawi harus belajarnya keluar tok, enggak. Orang bule loh banyak belajar ke Bali, banyak belajar ke Indonesia. Apa yang dipelajarin? Yang dipelajari adalah pengetahuan yang tidak dia dapatkan di negaranya. Kalau kita pergi ke luar negeri wajar, karena kita ingin belajar sesuatu yang tidak kita dapatkan di sini. Sama. Jadi jangan terlalu mengagungkan luar negeri, jangan juga terlalu merendahkan negara kita sendiri. Kita sama-sama punya kekayaan yang harus kita gali, kita praktekkan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Karena kalau generasi muda hidup dengan batin yang pesimis,
sekaya apapun negara kita, sehebat apapun SDM kita, pesimisme mengalahkan semuanya. Karena optimisme dan pesimisme itu energi. Pesimisme energi yang mematikan, optimisme energi yang menghidupkan. Sekarang tinggal pilih yang mana. Wah, luar biasa gitu. Pak Wayat. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak. Semoga nanti ada manfaatnya.